Teman-teman, sambil menunggu yang lain, cek dulu apakah suara saya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes teman-teman, terdengar ya? Oke, jelas. Yang lain di Pak Adi terdengar, oke. Yang lain terdengar ya. Saya rekam juga. Baik, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi saya order 2 Zoom itu dua-duanya error karena jaringannya error ya. Jadi baru bisa terproses sampai jam lebih dari setengah 9. Jadi saya mohon benar-benar mohon maaf teman-teman. Sekarang sudah lancar ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan kelas Up Your Product. Seperti biasa, pelatihan kali ini akan banyak bercerita ya teman-teman ya sama beberapa teknik. Teman-teman bisa siapkan kopi sama siapkan juga mungkin cemilan atau mungkin catatan ya teman-teman. Nah, oke, saya ganti nama dulu. Oke, oke teman-teman, saya akan share screen ya. Ya, ini teman-teman layar saya sudah kelihatan ya. Kelas Up Your Product. Nah, gimana caranya produk kita nanti bisa ikut muncul di tempat-tempat yang eh, ikut bersaing dengan produk-produk lain yang lebih dulu dan lebih terkenal gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih teman-teman kendalanya? Kendalanya produk baru, misalnya nih, teman-teman bikin produk baru ya, kendalanya apa sih gitu kan? Nah, pasti ya kendalanya adalah belum dikenal ya, belum dikenal dong karena otomatis produknya produk baru, tentu saja belum dikenal ya, masih ini ya, masih belum dikenal, masih awam lah orang dengar mereknya awam, dengar ininya, walaupun produk kita tuh sebenarnya lebih bagus, lebih murah, bahkan mungkin lebih segalanya daripada kompetitor, tapi kalau belum dikenal, ya jelas saja pasti tidak ada orang yang membeli, benar atau enggak? Benar kan? Karena belum dikenal, jadi tidak ada yang membeli. Yang kedua adalah enggak ada yang nyari, benar, enggak ada yang nyari yang browsing merek kita ya. Buru-buru mau ada traffic, tapi belum ada yang mau browsing merek kita gitu. Jadi susah ya di sini kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah kendala produknya adalah kalah sama produk yang lebih lama dan terkenal ya, kalah sama produk yang lebih lama dan terkenal gitu. Yang kendala berikutnya adalah customer belum percaya sama produknya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman, apakah ada kendala lain atau kendala yang saya sebutkan tadi benar? Kalau teman-teman setuju, kita lanjutkan. Benar kendala yang saya sebutkan tadi? Customer belum percaya, terus kalah sama produk yang lebih lama dan terkenal, gak ada yang nyari, terus belum dikenal. Bener atau enggak? Bener atau bener nih? Ya, bener banget ya. Misalnya tuh teman-teman bikin gamis, mereknya mungkin merek apa ya? Mereknya mungkin Aziza, tapi mungkin kalah sama Robani. Ya, kayak gitu ya. Jadi itu pasti kendalanya. Walaupun sabun ya, misalnya sabun teman-teman lebih murah, lebih banyak, lebih segalanya. Tapi kalau belum dikenal, terus gak ada yang nyari, plus kalah sama yang produk baru, nah customer juga belum percaya. Bener ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, saya ada solusi jalanan. Kita targetnya ya, teman-teman ya. Targetnya adalah buat agar orang-orang bisa menemukan produk kita, buat customer supaya percaya. Nah, target kita malam hari ini kita belajar dua ini ya. Ingat ya teman-teman ya, yang penting adalah target kita adalah produk kita ditemukan walaupun orang lain itu ngeklik atau ngetik produk orang lain. Misalnya orang ngetik produk gamis yang terkenal tapi gamis kita yang muncul. Orang ngetik produk parfum yang terkenal tapi parfum kita yang muncul. Yang kedua adalah buat customer percaya. Ingat ya, targetnya itu supaya apa? Produk kita ikut ditemukan. Yang kedua, produk ya kita ikut dipercaya. Teman-teman, saya pengen teman-teman kita dua arah ya. Jadi kalau ada pertanyaan, tolong langsung ditanyakan. Jangan nunggu nanti hampir selesai, nggak usah, langsung aja ditanyakan.
Dan solusi dari saya adalah solusi jalanan ya, teman-teman ya. Solusi jalanan itu langsung ke intinya. Saya tidak akan terlalu banyak teori, tapi langsung ke intinya. Plus cara belajarnya nanti ya. Jadi bisa langsung teman-teman besok pagi praktekkan. Nah, yang pertama teman-teman, ini ya yang pertama. Buat artikel rekomendasi atau tips teman-teman ya. Buat artikel rekomendasi atau tips. Ya, nanti saya jelaskan maksudnya gimana. Ini supaya produk teman-teman ditemukan ya. Nah, artikel rekomendasi itu harus isinya mereferensikan produk kita dan produk lain secara bersamaan. Yang kedua, mengulas produk lain juga. Ketiga, memberikan informasi. Tapi plus ada produk kita, teman-teman. Plus ada produk kita juga kayak gitu ya. Mengulas tapi mengulas bersamaan kayak gitu ya. Atau kalau enggak tips teman-teman, artikel tips ya atau tips juga bisa kayak gitu. Nah, contohnya tujuan artikel rekomendasi adalah ketika orang mencari produk lain, produk kita akan ikut muncul. Karena apa? Produk orang lain ada di situ, produk kita juga ada di situ. Nanti saya berikan contohnya. Yang kedua, mensugesti halus produk kita sejajar atau bahkan lebih baik, teman-teman. Lebih baik daripada produk orang lain. Nah, itu ya, teman-teman ya. Nah, contohnya, perlu contoh nggak, teman-teman ya? Contoh detail artikelnya, ya. Saya siapkan contohnya, teman-teman ya. Ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Untuk rekomendasi, contohnya ini. Nah, ini ya, misal untuk parfum ya. Kita bikin artikel 13 rekomendasi parfum pria terbaik harum tahan lama di Indonesia, misalnya kayak itu. Atau rekomendasi 5 rekomendasi parfum, nah kayak gitu. Terus habis itu kata-kata dulu, baru mereknya nih. Ini kan 13 ya. Nah, punya teman-teman dimasukkan salah satu di sini. Ya, jadi nanti kayak gitu. Nah, ini keterangannya. Ini seperti ini bisa teman-teman cari di Shopee ininya ya. Plus kalau ada linknya boleh dimasukkan juga. Boleh dimasukkan juga. Nah, nanti bagian paling akhir itu kita tulis adalah punya kita dan yang terbaik adalah kayak gitu. Jadi kita sejajar. Nanti orang akan ketika dia ngetik merek parfum terkenal, kita akan ikut muncul juga, teman-teman. Kita akan ikut muncul dan kita ikut dibaca seperti itu. Ya, ada pertanyaan ya. Dapat rekaman juga. Dapat rekaman Pak Rahmatullah. Ya. Contoh ya, ini 12 misalnya ya, 12 rekomendasi parfum pria wangi tahan lama, harga di bawah 50.000. Nah, teman-teman bisa tulis seperti ini, terus habis itu artikelnya dulu. Nah, sekarang baru parfumnya. Ini lihat detail produk. Terus habis itu ini. Nah, nanti yang paling akhir teman-teman bisa sisipkan sugesti dan yang terbaik adalah produk kita. Dan ini berlaku untuk produk apapun. Teman-teman mau gamis, mau apa namanya, mau produk yang lain is okay, mau gamis, mau parfum, mau herbal dan lain sebagainya silahkan. Contoh artikelnya banyak ya teman-teman, tinggal di sini contohnya ya. Rekomendasi misalnya produk teman-teman adalah gamis, rekomendasi gamis remaat terbaru 2024 sesuai kata kunci teman-teman ya. Nah, nanti tinggal teman-teman ini apa namanya, tulis misalnya 9 atau apa 9, nah kayak gitu kan. Nah, kita cari ya rekomendasinya kayak gitu. Nah, teman-teman tulis itu. Nah, misalnya ini lalu masukkan produk kawan-kawan di situ. Nih. Ini ya, ini sudah merek ya, kayak gitu. Ini keterangannya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika orang ngetik nih, misalnya ngetik merek ini,
Nah, kita ikut muncul juga karena kita satu artikel di situ, kita ikut dibaca dan ini menunjukkan seakan-akan kita itu sepadan sama mereka. Nah, oke teman-teman, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Jadi tujuannya adalah orang mau ngetik, misalnya nih orang mau cari referensi ya, referensi kayak gitu, referensi produk gamis atau produk apa, kita ikut muncul. Orang ngetik merek terkenal, kita ikut muncul karena kita di dalam satu artikel kayak gitu. Nah, nanti plus ada sugesti halus bahwa produk kita sejajar atau bahkan lebih baik. Ya, jadi gitu. 5 rekomendasi toner wajah pria terbaik, misalnya kayak gitu. Nah, nomor 1 merek ini, KAF, 2 merek ini. Nah, nomor 5 nanti misalnya nomornya kita tulis merek kita sendiri beserta ulasannya dan linknya gitu. Berarti kita harus, oh nanti saya jelaskan penyebaran artikelnya Pak Arya ya. Produk kita ditaruh di tengah atau paling akhir. Bebas teman-teman, tapi kalau saya senangnya gini, saya akan mengulas 5 aja supaya nggak panjang-panjang. 5 dari nomor 5 hingga nomor 1 dan yang terbaik nomor 1. Produk kita ada di nomor 1. Oke Pak Mailen, nanti untuk penyebaran artikelnya akan saya jelaskan ya gitu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan teman-teman? Jadi gitu ya, rekomendasikan. Rekomendasi kayak gitu. Rekomendasi, ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, bisa juga teman-teman itu pakai tips. Tips itu gini. Misal produk teman-teman adalah sepatu. Nah, rekomendasi outfit pria. Pertama nanti bla 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 bla, terus habis itu satu kemeja. Kemejanya merek apa? Pakai merek yang terkenal, misalnya Polo. Nanti terus 2 celananya ini. Nah, pas sepatunya itu punya kita kayak gitu. Pas sepatunya adalah punya kita. Jadi bisa tips ya. Tips dan memilih merek outfit dari atas sampai bawah untuk wanita. Nanti ini tasnya misalnya itu punya kita kayak gitu ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Nanti penyebaran websitenya akan saya beritahu. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Saya gini dulu. Sebelum saya lanjut, apakah sampai sini bisa dipahami teman-teman? Kalau bisa, yuk tulis bisa yuk. Supaya saya juga enak. Kalau enggak akan saya ulang lagi gitu. Yang lain, kalau yang bisa, bisa ya. Intinya gitu. Sisipkan produk kita di antara rekomendasi produk lain. Bisa produknya sama-sama parfum. Bisa produknya berbeda berupa tips ngedet untuk lebaran. Setelah lebaran. Mungkin kemejanya merek terkenal ini. Nah, parfumnya adalah parfum kita kayak gitu. Betul sekali Pak Toricin ya. Kita bikin artikel yang di situ ada nama-nama brand terkenal, tapi disisipkan produk kita. Kayak gitu. Nah, saya akan kasih sedikit tips teman-teman, bahwa teman-teman kalau bisa bikin judulnya sesuai kata kunci. Nah, saya akan contohkan teman-teman, misalnya di sini ya. Ini, di sini, rekomendasi. Nah, rekomendasi misalnya produk teman-teman apa? Gamis. Nah, gamis itu kata kuncinya ini teman-teman. Gamis terbaru 2024 terbaru remaja batik lebaran putih remaja kekinian brokat. Nah, misal produk teman-teman apa? Kalau produk teman-teman adalah gamis terbaru, ya kan? Dan dia batik, berarti tulis semua rekomendasi gamis batik terbaru 2024 couple pasangan, misalnya seperti itu. Plus ditambah di depannya ada angkanya, 5 rekomendasi gitu. Kalau misalnya produk teman-teman katakanlah eh ini toner untuk pria atau misalnya sabun wajah. Nah, sabun wajah ya. Nah, di sini teman-teman ini ada kata kuncinya. Kalau bisa kata kuncinya dijadikan judul. Rekomendasi sabun wajah untuk kulit kering dan sensitif pria, misalnya kayak gitu. 6. Nah, 6 1 sampai 6 sampai 2 tulis merek-merek yang terkenal, yang lebih dulu dan lain sebagainya. Nomor 1 nanti punya kita. Dan yang kami rekomendasikan tak kalah jauh meskipun pendatang baru adalah nomor 1 ini. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada kata kuncinya ya. Misalnya tips lagi. Tips, outfit. Nah, tips outfit kondangan. Misalnya produk teman-teman adalah sepatu. Kita bikin tips outfit kondangan. Kemejanya boleh merek lain. Celananya boleh merek lain, topinya boleh merek lain. Nanti giliran sepatunya adalah punya teman-teman kayak gitu.
Jadi sesuai kata kunci ya. Ini saya berikan contoh lagi supaya ini ya. Cari tahu kata kunci tersebut banyak dicari gimana? Seperti tadi Kak, cari kata kuncinya seperti tadi. Tuliskan di Google aja. Tuliskan di Google. Nanti dia ada penyaranan ya. Contohnya tadi ya. Saya tuliskan di Google. Google misalnya. Nah, Kakak tuliskan aja rekomendasi. Terus produknya apa? Misalnya herbal. Nah, herbal keputihan kayak gitu ya. Herbal keputihan dan lain sebagainya. Nah, ini ya Kak contohnya. Contohnya kayak gitu. Gini. Wah, ini ya, 5 jenis parfum. Nah, kita nanti ditaruh di, kalau saya sukanya 5 ke bawah, 5. Nah, nanti ke bawah adalah merek kita sendiri. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau bisa dikasih link sekalian, link Shopee teman-teman atau link penjualan teman-teman. Nah, untuk nyari kata kuncinya, kawan-kawan cukup ngetik ini aja. Misalnya gitu ya, tips, tips misalnya ya tips apa outfit misalnya tips agar sehat gitu agar sehat nanti teman-teman kasih itu produk makanannya apa minumannya apa nah nanti herbalnya adalah punya teman-teman misalnya seperti itu nah intinya gini teman-teman buat artikel yang itu menuliskan produk lain yang lebih terkenal tanpa menjelek-jelekan tapi ada sugesti halus bahwa kamu harus pakai ini atau ini yang paling baik kayak gitu bisa dipahami ya. Oke. Nah, contoh judul artikel rekomendasi ya, 5 parfum pria pemikat wanita terbaik 2024 under 300K. Terus perbedaan 3 merek HP A, B, dan C. Jadi teman-teman bisa bikin judulnya adalah perbedaan atau komparasi. Nah, nanti A tanpa menjelek-jelekan teman-teman, tapi B, terus C, tapi nanti di bawah ada kesimpulan. Kesimpulannya jika kamu nah, kayak gitu ya. Terus ketiga, contoh judulnya ini dia tips memilih gamis dan referensi merek gamis 2024 kayak gitu. Nah, atau teman-teman bisa memakai alternatif lain produk untuk misalnya ya, alternatif lain produk untuk menurunkan kolesterol selain sebutkan merek lain yang terkenal dan mahal yang lebih terjangkau dengan kualitas sama kayak gitu. Jadi, alternatif lain produk untuk nah, teman-teman sebutkan nih, alternatif lain produk untuk misalnya untuk penderita diabetes selain merek lain yang lebih mahal sebutkan. Terus kita tambahi yang lebih terjangkau dengan kualitas sama gitu. Contoh lagi, milenial pasti kaget. Ini rekomendasi produk skincare dengan DNA salmon under 500K. Nah, kita cari tuh 5 produk yang ada DNA salmon. Nah, nomor terakhirnya adalah nomor punya kita kayak gitu. Nah, ini ya, teman-teman, inti dalam misi adalah menyebutkan produk orang lain plus mensuges produk kita. Contoh satu, dan nomor satu yang terbaik adalah produk produk kita. Ini sebutkan di akhir. Contoh satu ya, produk nomor satu yang terbaik adalah kayak gitu. Nah, ini contoh satu misalnya, penutupnya ya, teman-teman ya. Contoh dua, misalnya, dan produk kita tidak kalah dengan produk A, bisa menjadi alternatif untuk bla 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 gitu. Produk A ini bisa diisi produk kita, nah gitu. Nah, atau contoh nomor tiga sugestinya, sekian perbandingan antara produk A, B, dan C. Jika Anda mencari merek bisa memilih produk A, namun bagi Anda yang mengutamakan ini dan harganya lebih terjangkau bisa memilih produk B. Ini sugestinya teman-teman ditaruh di akhir-akhir kayak konklusinya gitu ya teman-teman ya. Konklusinya. Jadi kita nggak kelihatan kayak iklan, kita merekomendasikan, kita tidak menjelek-jelekan produk lain kayak gitu ya. Nah, ini sering banyak digunakan ya teman-teman ya di dunia ini banyak digunakan teman-teman. Terus kawan-kawan juga bisa meminta bantuan ChatGPT ya untuk membuat tulisannya, membuat artikelnya teman-teman bisa meminta bantuan ChatGPT kayak gitu.
Caranya gimana? Caranya gini, seperti ini aja teman-teman. Teman-teman eh, baca chat GPT ini ya, chat GPT ini saya contohkan ya teman-teman ya. Teman-teman buka chat GPT. Nah, terus misalnya saya akan membuat 5 perbandingan produk. Ya, 5 perbandingan produk, ya kan? Saya akan mencari Shopee produknya misalnya. Produknya saya akan menuliskan sepatu. Misal teman-teman kesulitan membuat artikelnya, saya akan memilih ini, memilih produknya misalnya ya. Saya mau 5 perbandingan produk sepatu ya, sepatu. Nah, oke, sepatu ya, sepatu pria misalnya, sepatu pantofel pria misalnya. Cari merek lain yang terkenal, pantofel ya. Pantofel tulisannya gimana nih? Atau sepatu pria langsung aja. Baik, saya akan cari 5. Saya anggap ini terkenal ya, teman-teman ya. Saya anggap ini terkenal, ini terkenal, ini terkenal, ini juga terkenal. Plus ini yang terakhir saya anggap ini yang merek kita, teman-teman. Yang ini ya, sneaker pria imports kayak gitu. Ini tapi ini nggak merek, teman-teman. Harusnya kita cari yang merek. Atau gimana? Kita cari yang merek ya. Kita cari yang merek sekalian ya. Yang lebih mudah itu parfum, teman-teman ya. Kalau sepatu kadang-kala merek-mereknya ini nggak ada ya. Kita cari aja yang parfum misalnya. Nanti teman-teman bisa bisa ini ya, bisa juga meniru cara saya ini, cara cepat membuat artikelnya. Misalnya kita klik di sini parfum pria. Oke, kita coba nomor satu adalah merek ini ya, merek Jairos. Oke, nomor duanya merek Eiger. Terus nomor tiganya merek Parker Man. Nah, nomor ininya merek Sigma misalnya. Oke, dan nanti yang merek kita merek ini misalnya. Nah, nah, ini teman-teman, pertama caranya cukup copy deskripsinya dulu seperti ini. Ini copy deskripsinya. Ini, wait. Nah, kita perintahnya gini. Saya punya 5 artikel parfum. Saya ingin Anda membaca dulu, membaca satu per satu. Nah, ini nomor satu ya, nomor satu, nomor 5 misalnya. Ini, oke. Kita copy lagi ya, yang nomor nomor 2. Nomor 2 berarti jadi nomor 4 ya. Nomor 4 ini berarti jadi nomor 3. Nomor 3. Oke. Ini nomor 4. Oh, sorry, berarti nomor 2 ya, teman-teman ya, karena kita balik. Nomor 4, nomor 2 sorry. Nah, yang terakhir ini yang pura-pura merek kita, nomor 1. Nomor 1. Terus kita tanyain lagi dia, apakah kamu sudah baca semua? Nah, apakah kamu sudah baca semua? Kayak gitu kan? Sebentar ya, dia masih ngetik. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan sekarang
buatkan saya artikel dengan judul 5 rekomendasi parfum pria terbaik 2024 dengan nah 4 bahan artikel dari yang 5 saya kirim tadi dan urutkan dari 5 hingga 1. Nah, kayak gini. Nah, dia akan membuatkan teman-teman ya. Sebentar, lagi berpikir dia. Oke, teman-teman, sambil menunggu dia, apakah teman-teman ada pertanyaan? Nah, ini ya, dia sudah muncul ya. Nah, ini teman-teman, dia sudah muncul nih dari data yang kita berikan. 5 rekomendasi parfum pria terbaik nomor 5. Nah, ini nomor 1 kita tambahkan. Oke, bagus, misalnya gitu ya. Oke, bagus. Oke, bagus. Tolong tambahkan sugesti bahwa yang terbaik adalah nomor 1, yaitu Maestro Parfum, misalnya seperti itu. Parfum, nah gitu. Nah, dia akan menambahkan sugesti nanti. Nah, oke. Mudah bukan teman-teman? 5 menit jadi artikelnya ya, teman-teman ya. Jadi pertama suruh ChatGPT baca aja bahannya. Kayak gitu. Yang kedua baru perintahkan dia membuat ini tips kayak gitu. Misalnya mau tips juga kayak gitu, kemejanya apa, masukkan ininya apa, ini mah sepatunya apa, terus buatkan saya artikel dengan judul tips outfit harian. Nah ini teman-teman ya, sudah ada nih saran kami yang terbaik adalah kayak gitu. Oke teman-teman, mudah dan paham. Kalau misalnya kira-kira mudah dan paham, teman-teman bisa chat mudah dan paham kayak gitu biar saya ada feedbacknya atau teman-teman mau bertanya juga boleh silakan cek. Halo, apakah tidur? Mudah dan paham om, yang lain teman-teman. Oke, paham ya, yang lain teman-teman 20 orang. Kemitraan kuliner juga bisa Kak. Jadi kalau kemitraan kuliner misalnya 5 peluang kemitraan, nah kayak gitu. Nah kan teman-teman kan, nah 5 peluang kemitraan misalnya kayak gitu. Nah jadi bisa kayak gitu teman-teman ininya. Nah, jadi gitu ya. Jadi apapun, apapun produk teman-teman bisa kayak gitu ya. Bisa ini apa namanya? Diterapkan seperti ini. Bisa banget ya, apapun ya, paham. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Jadi pertama artikel, terus habis itu setelah artikel, nah ini teman-teman penyebaran artikel. Artikel harus disebarkan sebanyak mungkin. Yang kedua, artikel ditulis oleh seakan bukan oleh kita. Ini teman-teman poinnya. Poinnya tolong ya. Artikel harus disebarkan sebanyak mungkin. Dua, artikel ditulis oleh seakan bukan oleh kita. Jadi apa? Yang nulis user. Seakan-akan dia user, teman-teman ya. Bukan oleh kita. Atau seakan-akan dia memang reviewer. Nah, kayak gitu. Bukan dari kitanya. Meskipun kita yang nulis, teman-teman. Nah, penyebaran artikel bisa di fanspage FB personal, fanspage misalnya teman-teman bikin fanspage tuh rekomendasi outfit dan lain sebagainya yang itu bukan fanspage brand kita, bukan kayak gitu ya, teman-teman. Kecuali kalau tips boleh fanspage brandnya teman-teman boleh, tapi kalau yang ini bukan nah itu. Terus FB personal, terus Instagram dalam bentuk gambar. Nah, dan yang berikutnya adalah forum online, teman-teman ya, Tribun, Carousel, blog, Kaskus, dan lain-lain. Saya contohkan ya, teman-teman ya, contohkan ya, misalnya gini, teman-teman ya, Kaskus. Nah, Kaskus, ini cepet banget, teman-teman. Kaskus, teman-teman bisa tulis di sini ya, Kaskus. Tinggal login, nanti teman-teman bisa nulis di sini. Atau forum-forum online lainnya, forum-forum yang teman-teman bisa buat nulis.
Carousel, ada forum Detik, ada forum ini ya, macam-macam ya. Kita kita bisa cek aja forum online. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, di sini ya ada 10 forum internet nih, Viva Forum, Indo Webster, forum diskusi. Nah, jadi teman-teman bisa klik di situ. Terus tidak perlu membuat website. Kalau misalnya teman-teman mau bikin blog aja, blog spot aja. Jadi forum online kayak Tribun, Carousel, atau blog atau Kaskus seperti itu dan lain-lain. Instagram juga boleh dalam bentuk gambar atau Facebook personal dan Facebook FB. Intinya apa? Di mana teman-teman bisa menulis tanpa biaya, tulis saja, paste aja di situ. Kita perlu penyebaran sebanyak-banyaknya. Spam enggak apa-apa. Kita nggak tahu nanti yang masuk di halaman pertama Google yang mana. Toh itu pun nanti tetap kita bisa jadikan referensi untuk customer kita kayak gitu. Baik teman-teman, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya, yang nulis seakan-akan bukan kita ya. Lanjut, lanjut atau ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan, teman-teman. Selanjutnya adalah video rekomendasi. Sama seperti artikel, tapi dalam bentuk video. Dalam bentuk video ya. Bisa video narasi. Video narasi itu tanpa orang, cuma slide, tapi ada tulisannya plus ada suaranya. Sekarang kan AI banyak ya teman-teman ya. Bisa pakai voice to text kayak gitu kan. Atau video unboxing dan review juga enggak masalah. Kita nge-unboxing lima parfum, bener-bener 5 parfum kayak gitu, kayak gitu. Terus atau video komparasi perbandingan ini dan ini, nah, tidak masalah ya di video dan tetap nanti karena SEO-nya video itu ada di konten, ketika orang lain mengetik merek lain, video kita yang merekomendasikan itu akan muncul, plus produk kita ikut muncul bersamaan juga. Dan seakan-akan sejajar karena dinarasikan atau di unboxing atau dikomparasi dengan produk lain yang lebih terkenal gitu. Contoh ya, kalau yang di Kaskus ya Kak, kalau yang di Kaskus itu wait ya. Nah, yang di Kaskus seperti ini ya. Tadi saya lihatkan, ini Kak, ini 5 jenis parfum, nah kayak gitu. Ini nggak harus seperti ini Kak. Saya malah tidak suka memakai seperti ini karena ini justru malah membuat kadang Google nggak detect ya. Seperti ini ya. Ini juga di Kaskus teman-teman. Ini ya, di Kaskus. 12 rekomendasi parfum pria wangi tahan lama harga di bawah 50.000. Tenang aja, teman-teman contohnya banyak ya. Yang berbentuk blog juga ada. Contoh ya, misalnya eh, rekomendasi ya. Rekomendasi 5 merek. Misalnya ya, 5 merek gamis wanita terbaik. Misalnya kayak gitu. Nah, ini banyak ya tulisannya. Apalagi saya eh, mengalami justru malah vape teman-teman. Vape itu banyak merek baru. Vape pot itu banyak merek baru. Itu dia seperti itu. Jadi merek yang lama ditaruh, ditebengkan, terus merek baru di bawah. Nah ini website tapi berbasis blog teman-teman ya. Nah ini tips memilih. Dia kasih tips dulu memilih kayak gitu. Terus baru nanti oh, ini kena adblock ya. Nah, jadi kalau yang di artikel itu banyak sekali teman-teman ya. Ininya banyak. Wait, yang di IG saya carikan. Nah, oke. Yang contoh di IG saya kirimkan ini ya, teman-teman ya. Saya kirimkan di tele ya, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Teman-teman bisa cek di situ.
Nah, jadi pepet merek terkenal dengan merek kita, kayak gitu. Nah, yang ini model sled. Nah, oke, sudah saya kirim di IG teman-teman, teman-teman bisa lihat ya. Oke, yang lain, apakah ada pertanyaan? Nah, video unboxing juga bisa kalau ini ya. Video comparison juga bisa, perbandingan ini dan ini kayak gitu. Ya, cuma kalau video comparison ingat teman-teman, seakan-akan gitu ya. Yang nulis bukan si pemilik produk. Jadi pakai akun lain uploadnya ya. Di post oleh seakan bukan milik produk, sebarkan melalui TikTok, Reel, IG, dan Short, teman-teman ya, sebanyak-banyaknya. Teman-teman ulang-ulang terus penyebarannya juga nggak apa-apa. Bahkan ada beberapa orang itu di ads, teman-teman. Ads tapi yang awareness saja. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman, kira-kira dua cara ini mudah atau susah, teman-teman? Sampai sini, mudah atau susah? Mudah ya, masih bisa di ini ya. Lebih murah kan daripada kalau kita apa namanya eh pakai biaya yang mahal. Ini masih cara gratisan semua teman-teman. Mudah? Oke. Oke, saya ulangi yang video ya, Kak Rizka. Jadi yang video rekomendasi itu bisa sama seperti di artikel tadi, tapi bentuknya video ya. Bisa video narasi. Contoh video narasi itu adalah video tanpa orang, cuma slide atau video, misalnya gitu ya. 5 rekomendasi dengan suara. Suaranya boleh pakai AI, boleh pakai rekaman sendiri kayak gitu. Atau bisa video unboxing atau review. Jadi teman-teman nge-review 5 produk kayak gitu. Mau nggak mau sih, akhirnya teman-teman harus beli produknya itu. Misalnya nah, itu, tapi ya nanti yang salah satu di situ adalah produk punya teman-teman. Nah, atau video komparasi, membandingkan produk teman-teman dengan produk lain yang lebih terkenal. Nah, jadi perbandingan produk X yang lebih terkenal dengan produk teman-teman yang ini. Nah, ketika orang ngetik produk X, video teman-teman itu akan muncul dan customer akan tahu produknya teman-teman. Kayak gitu. Penyebarannya ada di IG, TikTok, Reels, dan Shorts. Terus dipostkan oleh seakan bukan pemilik produk. Jadi yang ngepost jangan akunnya teman-teman yang untuk jualan produk, jangan. Pure seakan-akan mereferensi kayak gitu. Kalau yang mereview saya tapi produk milik istri nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Tapi gini mas, ngepostnya jangan di akun ofisialnya si produk. Misalnya produk mas herbal ini ya, herbal kita misalnya gitu ya. Ngepostnya jangan di herbal kita, tapi di akun mas pribadi, kayak gitu. Oke ya, terjawab Mas Mas Ramadhani sama Mas Rizal Lubis, terjawab ya. Oke ya. Pokoknya ini saya merekomendasikan cara jalanannya dan ini juga banyak dilakukan oleh eh ini apa namanya? Oleh orang lain juga. Kalau di post di IG lain maksudnya akun publik ya, bisa akun publik atau akun kita yang lain. Misalnya kita punya akun yang orang lah, akun orang atau akun tips atau akun apa gitu ya. Bukan akun jualan kita. Misalnya IG produknya itu herbal kita mereknya. Jangan di akun herbal kitanya, tapi di akun lain. Bisa juga pakai paid promo ya, kayak gitu. Kalau akun pribadi gak banyak follower gimana Mas? Ya dicoba aja Mas. Kan nanti kata kunci ya, kata kunci. Terus nanti Mas juga bisa juga paid promo, bayar ke akun lain yang followernya lebih gede kayak gitu. Oh ya teman-teman, Pinterest juga harus teman-teman coba ya karena sering muncul di Google. Pinterest sama Tumblr kayak gitu, LinkedIn juga bisa. Materinya dari kita, betul sekali. Materinya dari kita. Ya, itu ya. Dan itu nanti teman-teman juga bisa screenshot juga kan. Tunjukin ke customer nih, orang-orang aja merekomendasikan. Pas waktu ada orang yang WA atau apa gitu ya. Bisa merekomendasikan lah kayak gitu. Oke ya. Nah,
Intinya seperti itu teman-teman. Kita pengen ketika orang ngetik di TikTok nama produk A yang terkenal atau di IG atau di Google, kita ikut muncul dan kita seakan sejajar, menimbulkan persepsi bahwa produk kita itu sama terkenalnya, sama oke-nya. Dia nanti akan berpikir, oh saya cuma belum tahu merek ini aja, kayak gitu. Kalau iklan awareness tadi contohnya gimana? Nah, itu bisa gini Kak, iklan view di TikTok. Jadi kita upload TikTok terus iklankan aja. Iklankannya tidak menganu penjualan, tapi video view. Kita nyari view sebanyak-banyaknya. Di Facebook dan di IG juga gitu. Kita iklankan, ya kan? Tapi kita nyari view tok. Iklan iklan awareness itu view aja, bukan menuju ke suatu link, tapi cuma view tok, view supaya banyak orang yang melihat gitu tok. Jadi kita cari sebanyak-banyaknya orang melihat aja supaya materinya tersebar. Itu namanya iklan awareness. Ya, kalau iklan konversi itu kan kita iklan menuju ke Shopee atau menuju ke landing page atau ke keranjang kuning. Kalau ini lebih murah teman-teman iklannya. Iklannya view, nyari orang yang menonton video kita sebanyak-banyaknya supaya orang tahu aja kayak gitu. Oke, teman-teman, sebelum lanjut eh, ada pertanyaan lagi. Jadi secara psikologisnya seperti itu ya, teman-teman ya. Secara psikologisnya seperti itu. eh Coba ya kita cari. Nah, ini teman-teman, itu sangat mempengaruhi banget kalau di saya ya, benar-benar mempengaruhi. Contoh ini teman-teman, PPT-nya nanti saya share, Pak. Tenang aja, saya share. Nah, ini ya, teman-teman. Ini rekomendasi pot terbaik 2014 untuk pemula maupun vapor. Nah, teman-teman tahu nggak? Fuse E-Pot ini merek terkenal banget, teman-teman. Internasional, internasional ini. Merek terkenal banget, internasional. Ini saya nggak tahu, teman-teman. Tapi kan jadi ngikut. Secara, oh ini bagus juga. Ini juga, ini juga saya nggak tahu. Ini saya juga nggak tahu. Ini juga nggak tahu. Yang ini saya tahu. Cuma satu dan dua sama nomor 9 ini yang tahu. Tapi yang tengah saya juga jadi berpikir, oh ini produknya juga bagus. Karena referensinya bareng merek terkenal. Kayak gitu. Oke, minta dikasih list forum apa aja mas yang sering di Google muncul. Oke, baik nanti saya ini ya. Apa perlu bikin website seperti VP Boss? Boleh juga, enggak masalah. Teman-teman boleh juga bikin website. Websitenya lebih umum juga bisa. Misal nih, rekomendasi produk murah atau rekomendasi outfit, rekomendasi kesehatan. Bikinnya yang websitenya kata kunci aja, yang kayaknya itu website netral, nggak jualan kayak gitu. Nah, kayak gitu itu lebih bagus. Atau blog dulu teman-teman. Blog kan gratis kan. Blog dulu, blog sebanyak-banyaknya juga bisa. Karena kan artikelnya kita bisa kupas teman-teman ya. Blogspot ini kan kayak gitu. Nah, jadi oke ya, oke. Eh, Website, blog, WordPress, Tumblr. Nanti saya list teman-teman. Tenang aja, nanti saya list. Teman-teman nanti bisa posting-posting di sana gitu. Yang jelas kalau IG sama Pinterest harus pakai gambar. Kalau yang forum-forum boleh pakai gambar, boleh tidak kayak gitu. Dan sangat pengaruh sekali teman-teman, mempengaruhi karena beberapa kali teman-teman ya, teman-teman saya merasakan itu. Dan orang tuh kadangkala memang ngecek dulu ya, ngecek dulu muncul kayak gitu. Ya. Yang lain apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Yuk, saya senang banget teman-teman kalau kita dua arah, bahkan dua arahnya itu kalau bisa enggak cuma di Zoom, nanti juga di telepon juga dua arah. Lanjut ya. Oke, saya lanjutkan. Ingat teman-teman, tujuan kita adalah supaya produk kita ikut muncul ketika dicari di Google atau dicari di
eh, marketplace atau apa, terus mensugestikan kalau kita sejajar. Nah, berikutnya adalah bundling, teman-teman. Bundling. Menjual produk kita dan produk yang lebih terkenal secara bersamaan. Tujuannya agar ketika diketik produk terkenal, kita ikut keluar dan menimbulkan persepsi produk kita sejajar dengan produk terkenal. Bisa dengan format bonus, bisa bundling. Nah, teman-teman, contohnya gini, teman-teman. Teman-teman jual gamis, mereknya punya teman-teman, misalnya merek Azizah, itu kan belum terkenal. Tapi teman-teman bundling dengan jilbab merek Robani. Jadi paket hijab, paket gamis Azizah plus jilbab Robani. Karena jilbab Robani terkenal, kayak gitu. Ya kan? Karena jilbab Robani terkenal. Atau bonus paket jilbab, sorry, gamis Azizah bonus jilbab Robani seperti itu. Jadi bonus ya. Misalnya nih, saya menjual parfum. Parfum saya itu saya misalnya saya bundling dengan Biore ya. Contoh bundling, bundling produk A plus sabun cuci muka Biore misalnya gitu. Atau paket parfum X Biore ya. Atau beli produk A bonus produk terkenal B kayak gitu. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Dan ini bisa dilaksanakan di marketplace ya, Shopee, TikTok Shop atau Tokped, bisa di sosial media atau saat teman-teman live kayak gitu. Oke, teman-teman, bundling ini mudah ya, teman-teman. Bahkan itu kan nanti yang didiskon produk kita aja, produk yang lain itu masuk aja, teman-teman. Nggak perlu mencari suppliernya pun, nggak masalah. Cari aja produk terkenal yang itu murah dan bisa dijadikan bundling atau bonusan ya. Teman-teman, harganya jadi sekian kayak gitu. Teman-teman atur aja diskonnya. Misalnya nih, gamisnya 200.000, jilbabnya itu 60. Nah, waktu dibandling teman-teman sebenarnya potong sedikit aja, potong 30. Harusnya kan jumlahnya 260. Nanti potong aja, gamisnya dipotong 20.000. Jadi 180 tambah 60, 240. Misalnya seperti itu. Nah, ini harapannya apa? Ketika orang ngetik di marketplace merek terkenal tersebut, kita ikut keluar. Nah, ini pakai akun kita sendiri enggak apa-apa. Kalau pakai akun yang lain, misalnya teman-teman punya banyak Shopee, teman-teman boleh pakai kata sambung mirip, teman-teman ya. Saya akan contohkan di sini, misal mirip ya. Misalnya nih ya. Atau pakai kata bukan juga boleh. Nah, ini saya lihat dulu. Nah, tapi kalau yang ini pakai eh akun akun orang lain ya. Akun yang bukan resmi kita, bukan resmi kita. Seakan-akan kita punya akun bayangan kayak gitu ya. Mana ya? Saya lihat kemarin ketemu nih. Nah, contohnya ini teman-teman, Politor kayu jati adalah bukan, nah, bukan ya, atau mirip. Teman-teman bisa pakai kata mirip, mirip merek-merek terkenal disebutin semua di sini. Nah, contohnya seperti itu. Sini kayaknya banyak ya yang memakai kata mirip. Nah, ini contoh ya. Dia nembak kata kunci terkenal ya. Nah, mirip Braytech. Nah, karena merek terkenalnya Braytech misalnya seperti itu. Boleh, nanti saya kasih contoh-contohnya Om ya. Saya kasih contoh-contohnya yang tadi plus PPT-nya juga saya share juga. Oke, teman-teman, untuk teknik bundling atau kata kunci di marketplace, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Oke, saya ulang ya, yang bundling.
Jadi bundling ya, lakukan bundling, menjual produk kita dan produk yang lebih terkenal secara bersamaan. Tujuannya agar ketika diketik produk terkenal, kita ikut keluar dan menimbulkan persepsi produk kita sejajar dengan produk terkenal. Bisa dengan format bonus atau bundling. Contohnya adalah bundling parfum merek A plus sabun cuci muka Biore. Mungkin merek A ini belum terkenal parfum kita, tapi kita bundling dengan Biore yang sudah terkenal. Ketika orang ketik Biore, kita ikut keangkat. Atau parfum X sama Biore, paket parfum X dan Biore. Atau beli produk parfum A, bonus produk terkenal merek B. Terserah teman-teman. Contoh gamis merek Azizah, bonus jilbab Robani ya, jilbabnya Robani itu sudah terkenal. Nah, ini teman-teman bisa lakukan di marketplace kayak Shopee, TikTok Shop sama Tokped plus sosial media dan live. Nah, kayak gitu. Terjawab ya, Kak Maylen? Terjawab. Oke. Pak Toricin, saya masih kurang jelas di bagian chat GPT, suruh baca artikel dulu. Jadi gini Pak Toricin ya, prinsipnya kayak gini nih. Kita tuh mau bikin artikel 5 rekomendasi parfum. Cuma kita bingung ngarangnya. Nah, kita kopas-kopas dulu aja deskripsi 5 parfum tadi di chat GPT dengan perintah, "Hey chat GPT, kamu tolong baca artikel yang saya kopas di sini." Cret, saya tulis nih, cret, cret, cret. Nah, 5 tadi sudah terbaca oleh chat GPT. Begitu dia sudah terbaca, kita minta tolong buatkan saya artikel dengan judul 5 rekomendasi parfum gitu ya. 5 rekomendasi parfum tadi dengan bahan yang saya kirim tadi. Ya, ini ya contohnya ya. Nih, pertama saya ngirim ke dia. Nih, saya punya 5 artikel parfum. Saya ingin Anda membaca satu persatu. Nah, saya ngirim nomor 5 Jairos, ya kan? Saya kasih aja ke dia. Saya copy paste. Nomor 4 ini, nomor 3 ini, nomor ini. Nah, kemudian saya bikin kayak gitu, gini. Ya, saya tanya ke dia, apakah kamu sudah baca semua? Ya, saya telah membaca, kan gitu kan? Nah, dia sudah paham berarti, sudah terekam. Nah, sekarang saya perintahkan, sekarang buatkan saya artikel dengan judul 5 rekomendasi parfum pria 2024, bahan artikel dari yang 5 saya kirim tadi dan urutkan dari 5 hingga 1. Nah, dia sesuai perintah. Dia mengurutkan nih teman-teman nih, apa namanya? Membuat artikelnya nih, tinggal copy paste saya. 5 rekomendasi parfum pria terbaik. Ini sudah ada artikelnya. Nomor 5 sesuai yang saya kirim kan, dan sudah dibumbui kata-kata dia seakan-akan menjadi artikel, bukan sekedar deskripsi. Nah, ini ya. Nih nomor 5 Jairos memberikan kesan yang melekat dan tahan lama. Terus Maestro. Nah, dengan berbagai pilihan. Plus saya meminta dia tambahkan sugesti bahwa nomor 1 yang terbaik. Nah, di sini dia nomor 1 nih seakan-akan produk kita. Saran kami yang terbaik adalah Maestro Parfum. Kayak gitu. Jadi cuma kita ngasih aja dia bahannya dulu. Tolong ini. Contohnya gini Pak, kita punya karyawan nih. Nih, tolong kamu baca 5 parfum ini. Sekarang saya buatkan artikelnya yang judulnya rekomendasi ini. Kayak gitu. Anggap dia karyawan kita. Kayak gitu. Bisa dipahami Pak, Pak Toricin? Oke ya? Bisa ya? Oke. Mudah ya teman-teman ya? Rekaman dapat, tenang aja, rekaman dapat. Oke, teman-teman ya. Itu 1 sampai 2 itu masih gratis, teman-teman, dan sangat efektif. Sekarang saya akan berikan satu lagi yang berbayar tapi sangat efektif sekali, teman-teman. Dan saya akan contohkan bahwa itu dipakai oleh perusahaan terkenal. Ya, ini ya, teman-teman. Yang terakhir adalah press release. Press release itu adalah ini ya teman-teman, ini ya, press release itu adalah sebuah pernyataan tertulis yang disusun untuk tujuan memberikan informasi kepada media massa tentang peristiwa, kegiatan atau topik tertentu yang relevan dengan organisasi atau entitas. Jadi dia minta diliput teman-teman ya, minta diliput di media-media sosial, media massa tapi yang online.
Tujuannya adalah memperoleh liputan. Jadi kita bayar website untuk seakan-akan meliput, teman-teman ya. Isi dari press release biasanya mencakup judul yang menarik perhatian dan lain sebagainya. Nah, press release ya, saya perlu contohkan press release, teman-teman. Saya contohkan ya, press release itu bayar media, teman-teman ya. Nah, yang ini berbayar. Nah, ini saya contohkan untuk contoh press release, teman-teman. Bentar. Ya, jadi seakan-akan dia diliput, ya kan? Diliput sama ini ya. Ini, tapi teman-teman juga bisa bayar. Nah, contoh ini ya, teman-teman ya. Ini adalah media sosial, media apa ya, media online, portal berita ya, jaringannya IDTV. Ini wajah cerah dan glowing alami dengan ekstrak daun pegagan. Ini ya, ini contoh press release. Teman-teman bisa bikin juga artikel press release kayak gini, kirim. Nah, ini contohnya kayak berita banget, kayak gitu. Nah, apa produknya? Produknya adalah ini. Nah, nih. Ini nggak iklan, cuma kayak seakan memberitahu. Ini press release nih. Diliput, teman-teman. Seakan-akan diliput. Seakan-akan diliput ya. Kayak gitu. Ini contoh. Ini juga contoh nih. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, jadi seakan-akan memberitahuan nih. Teman-teman nanti bisa juga. Saya juga melakukan itu, teman-teman. Nanti kalau sudah terbit, saya kirim di grup untuk produk-produk ini kecantikan sama parfum. Nanti bisa saya kirim di grup ya. Saya baru order 5 teman-teman. Nah, press release ya. Ini di Suara.com. Nah, tujuannya apa teman-teman? Press release itu tujuannya untuk branding, menciptakan persepsi, dan membuat customer percaya. Nah, yang press release ini caranya gimana teman-teman? Sebarkan press release melalui video juga. Begitu teman-teman dapat press release-nya, teman-teman screenshot, dibikin video bahwa oh ini loh kita sudah diliput di sini di sini di sini kayak gitu. Sebarkan melalui tulisan juga di artikel teman-teman juga boleh ditambah press release tadi. Di gambar di marketplace boleh ditambah screenshotan marketplace, bahkan di landing page atau di media sosial. Nah, kita sudah aman. Kita sudah diliput oleh media ini ya. Saya contohkan teman-teman ya yang di landing page contohkan. Nah, ini teman-teman, ini adalah sebuah landing page ya. Landing page. Nah, di sini di bagian akhirnya dia mencantumkan press release-nya di screenshot. Nah, ini teman-teman, ini press release di Vimela, ya kan? Ada geser lagi di berita satu, ya, kayak gini. Terus ini ada di Media Indonesia, ya kan? Ada di Vimela lagi. Terus ini teman-teman, ini apa nih? Ini produk Perini, Perini ya. Kita lihat dia juga mencantumkan press release. Punya press release itu sakti teman-teman ya. Ini telah diliput oleh media. Nah, ini bisa bayar teman-teman ya. Nih, kayak gini ya, liputan, JPN dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Press release itu materinya kita yang bikin, tapi nanti akan diedit oleh jurnalis mereka. Seakan-akan jadi berita, teman-teman. Nah, press release ini teman-teman nyarinya di mana? Teman-teman bisa ketik aja di sini. Ada yang murah dari 200.000 sampai jutaan ada. Teman-teman nyoba dulu yang murah. Jasa press release. Nah, di sini ya. Ini ya, teman-teman ya. Ini ada yang mulai 700 ribuan. Nah, ini ada yang 200 ribu kayak gitu ya. Nanti tampilnya di mana? Teman-teman bisa konsultasi. Misal ya kita jasa press release misalnya 200 300 ribuan.
Nah, teman-teman bisa nyoba yang murah sampai terkenal ya. Kayak gitu. Nah, ini contohnya. Nah, kayak gitu. Ya, kalau teman-teman ada budget yang gede sekalian, kayak gitu. Nah, ini ya. Tuh, teman-teman ada yang sampai 4 juta, ada yang ini. Tapi yang murah juga ada. Kayak gitu. Mana kita cari yang murah ya. Press release, publish artikel di media nasional. Nah, kayak gitu ya. Nah, atau media lokal juga boleh. Misalnya kayak misalnya Jatim News kayak gitu, enggak masalah kayak gitu ya. Nih. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Tidak harus langsung yang nasional, yang media-media belum ini juga tidak masalah teman-teman ya. Nah, itu akan menambah percaya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa ini ya harga press release-nya. Ini yang masih yang mahal-mahal. Tenang teman-teman, yang 300-an juga ada ya. Kemarin saya juga menemukan. Nah, ini 500 ribuan nih ya, nanti tayangnya di media-media tertentu. Nah, press release ini teman-teman screenshot, jadiin story, jadiin foto produk di Shopee, dan lain sebagainya. Ini ya, Jabar ya, ini media apa ya, lokalan, pengobatan. Ah, ini ya, press release kayak gini ya, contohnya ya. Nah, ini lebih terpercaya nih ya kan, nanti bisa buat iklan tuh. Dia screenshot, ini dia kirimkan ke customernya kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, hanya 500 ribu rupiah nih. Ada tayang di Hipway, ada di Tirto, ada ini. Nah, teman-teman bisa pakai ini ya. Kayak gitu. Baik, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Ada yang tanya nih tadi. Kayak ini. Press release materinya dari kita, Om. Ya, dari kita. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Kalau press list kota masing-masing bisa banget, Kak. Ke ibaratnya koran online lokal gitu ya. Kayak tadi Jabar Tribun, Jatim Tribun kayak gitu atau kota tertentu nggak apa-apa. Yang penting nanti kita butuhnya apa sih? Butuhnya screenshot kayak seakan kita diliput gitu, teman-teman ya. Kita diliput nih loh, aku sudah diliput oleh media ya gitu ya. Oleh media-media ini diliput juga kayak gitu. Nah, tujuannya cuma untuk itu, teman-teman. Karena apa? Kalau diliput itu benaknya customer adalah oh produk kita aman, oh produk kita juga standar produk-produk terkenal yang lain gitu. Press release itu tanya biasanya berapa lama Om? Biasanya selamanya kayak gitu. Biasanya selamanya. Kalau tidak ada pernyataan lain dari sana biasanya selamanya. Apakah ada jejak digitalnya terus nanti dihapus oleh medianya? Tidak. Ada media yang justru tidak bisa dihapus. Teman-teman menerbitkan press release, dia nggak kita pun nggak bisa ngapus. Tapi ada beberapa media yang mengizinkan dihapus. Tapi yang jelas media itu tidak akan menghapus selamanya kayak gitu ya. Jejak digitalnya masih bisa dicari. Apakah boleh pakai fake press release? Nah, saya nggak tahu fake atau nggak. Cuma si media itu nanti acuannya adalah artikel dari kita. Nah, artikel dari kita intinya saya nggak bilang fake boleh ya, cuma artikel dari kita. Kalau artikel dari kita ngebagus-bagusin produk kita ya dia akan sumbernya itu, cuma dia berhak mengedit teman-teman artikel dari kita, karena ada bedanya ya antara press release dan iklan iklan di media itu ada bedanya ya. Jadi coba saya carikan. Nah, coba saya carikan ya. Nah, ini ada perbedaannya. Jadi dia berhak mengedit teman-teman ya. Mana ya perbedaannya ya? Ya. Ya, oh ini yang bagan ya, kita cari yang bagan.
Kalau iklan itu bisa diedit dan ininya sesuai dengan kita. Kalau press release itu tetap dia punya hak untuk ngedit teman-teman ya. Si pemilik berita, jurnalisnya sana berhak mengedit teman-teman ya, mengedit. Nah, ini ada perbedaannya ya. Pokoknya itu tujuannya sama-sama. Terus ini ada ya teman-teman. Nanti saya kirimkan deh teman-teman ya. Bagian perbedaannya nanti saya kirimkan di grup. Nanti saya carikan teman-teman. Nggak ketemu ini yang ini. Oke, yang lain ada pertanyaan? Itulah teman-teman sedikit rahasia mengapa banyak produk yang kita nggak kenal, kita aja nggak kenal, tapi kok tiba-tiba dia booming dan lain sebagainya. Salah satunya memanfaatkan tiga cara itu ya. Karena kalau misalnya dengan cara endorse dan lain sebagainya, mungkin teman-teman sudah tahu. Saya menjelaskan yang kira-kira tidak banyak orang-orang yang tahu. Tadi pertama adalah artikel rekomendasi, yang kedua bundling, yang ketiga adalah press release. Oke. Oke teman-teman, mudah ya, terutama yang nomor satu dan dua. Kalau teman-teman ada rezeki nanti bisa masuk ke press release, bisa masuk ke press release, tulis saja gitu, siapkan produknya kayak gitu, dan itu jadi senjata kita ya, senjata kita untuk memvalidasi kayak gitu. Nah, apalagi kalau press release-nya teman-teman misalnya produknya herbal nih, teman-teman melibatkan dokter, tapi dokternya itu temennya teman-teman. Ini saya pernah di produk ini pernah dokter mengatakan ini ya. Kita tulis itu nanti jurnalisnya juga akan me- menuliskan itu juga kayak gitu. Oke, saya minta sebelum teman-teman mau tanya lagi, saya meminta feedback apakah materi yang sampai saya sampaikan cukup jelas, gamblang dan menambah wawasan teman-teman. Ya, bisa diketik mungkin feedbacknya. Yang lain teman-teman, ya. Apakah yang lain tidur? Oke, yang lain teman-teman, tes apakah masih melek? Oh ya, teman-teman, benar sekali ya. Penerapannya kita butuh waktu. Cuma saya rasa kalau artikel itu, Om, itu bisalah kita kerjakan per hari 1 jam aja. Teman-teman nulis artikel, sebarkan, nulis artikel, sebarkan, nulis artikel, sebarkan. Bahkan sekarang sudah ada jasa sebar artikel, teman-teman ya. Sebentar ya, saya tunjukkan teman-teman. Jadi teman-teman tinggal bikin artikelnya, terus sebar artikel ya.
Ini teman-teman ya, saya tunjukkan di sini jasa posting artikel dan optimasi SEO, Blogspot, WordPress dan lain sebagainya itu bisa. Terus juga ada jasa post artikel ya banyak ya teman-teman ya. Jasa post artikel, jasa sebal artikel, bahkan jasa nulisnya juga ada. Ini ya, jasa posting artikel murah tapi bukan murahan kayak gitu. Teman-teman bisa memakai jasa ini ya. Iya dong, kalau kita owner kan nggak harus kita ngerjain sendiri, tapi kita bisa pakai jasa ini teman-teman ya. Oke, yang lain. Kalau untuk video IG, gimana caranya bikin foto yang menarik? Ambil di Canva atau internet? Kadang nggak sesuai sama produk yang dijual. Hmm. Pertama, ambil di internet dulu, terus pakai Canva aja Om. Yang rekomendasi tadi ya, bisa pakai Canva atau apa? Atau sekarang bisa pakai AI Om, pakai Bing. Cuma saya nggak tahu cara operasionalnya Bing ya. Kalau di tempat saya ada desainer sih, ada desainer. Jadi saya cukup ini ya apa namanya, tolong desainin ini sebarin kayak gitu. Nah, untuk jasa artikel, penyebaran artikel itu kita bisa minta tolong untuk disebarkan seperti tadi ya. Kalau teman-teman tidak mau repot, ya tidak mau repot posting di Kaskus dan lain sebagainya, teman-teman ini aja apa namanya pakai jasa posting tadi. Jadi bisa ya pakai jasa posting tadi, nggak terlalu mahal ya. Intinya apa teman-teman? Apa ya namanya? Itu bagian dari proses menanamkan persepsi ke pihak customer bahwa produk kita itu sejajar gitu. Untuk produk awal launching media apa yang lebih dulu disebar? Artikel Om Arya ya. Saya tetap prefernya artikel di semua media sosial kayak gitu ya. Di dan di forum-forum ya atau kalau nggak pakai jasa sebar tadi artikel nanti terus mengarah ke gambar melalui IG dan Pinterest lalu habis itu ke video nanti kalau misalnya sudah mulai banyak orderan teman Om Arya bisa melalui press release tadi. Tenang ya teman-teman ya, untuk itu sudah banyak jasanya ya, nggak perlu. Yang penting kita tahu konsepnya. Konsepnya saya mau seakan produk saya sejajar dan mudah ditemukan. Ketika orang lain ngetikkan produk ini. Oke, yang lain? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya tutup. Nanti rekaman dan PDF-nya akan saya kirim di grup ya, maksimal besok sore, teman-teman ya. Teman-teman bisa ini dan teman-teman tetap masih bisa tanya-tanya ke saya. Yang jelas, sekarang medianya online, teman-teman. Kalau dulu kita harus iklan di TV supaya bisa bersaing dengan produk lain yang lebih terkenal. Sekarang nggak usah TV, Om. Kita mainnya juga online aja. Kita sudah dipermudah dengan online ya. Yang penting kita membangun persepsi tadi, persepsi bahwa produk kita sejajar dengan produk lain yang lebih terkenal, lebih dulu, lebih terkenal. Bahkan produk kita sugestikan lebih baik daripada produk-produk yang lain. Harapan saya teman-teman menerapkan metode ini ya 3 bulan atau 6 bulan ya itu nanti mulai meningkat, produknya mulai dikenal dan oh ya, sekarang saya bisa bersaing dengan produk lain yang lebih besar. Nah, saya pun juga menerapkan ini, teman-teman. Nanti saya juga akan share beberapa referensi untuk penulisan di mana, untuk ini jasanya di mana dan lain sebagainya. Untuk press release-nya yang saya buat seperti apa, saya akan share secara bertahap juga. Kayak gitu. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah mengikuti kelas pada malam hari ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disambung di chat Telegram. Oke teman-teman, saya Joni Males, pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.